Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan teman-teman terlebih dahulu dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, menarik, dan terupdate lainnya dari channel ini. Teman-teman sekalian, untuk diketahui, hari ini, hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan kebijakan terbaru yang dimaksudkan dalam rangka menekan atau menangani penebaran atau menekan laju perkembangan COVID-19 gelombang kedua yang menerpa beberapa wilayah di Kerajaan Saudi Arabia. Untuk kita ketahui bersama, pada tanggal 2 Februari lalu, pemerintah juga sudah menutup akses masuk bagi 20 negara yang ingin masuk ke wilayah Saudi Arabia. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sudah membaca ada tren peningkatan kasus tiap harinya, dan ini tentunya harus mendapat perhatian yang lebih serius, harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat agar penularan tidak semakin meluas, yang dapat mengancam keselamatan jiwa para penduduk yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Ada 9 poin dalam kebijakan tersebut, namun teman-teman sekalian, saya tidak akan merinci 9 poin yang dimaksud dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti teman-teman bisa baca apa saja 9 poin yang disampaikan dalam rilis Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang berkaitan dengan hal ini. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi video yang ada di bawah ini. Ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mulai hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 pukul 10 malam akan mulai menutup beberapa titik-titik kerumunan yang ada di seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Misalnya di bioskop, kemudian di tempat-tempat hiburan, kemudian di aula-aula pertemuan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tempat-tempat tersebut. Jika di dalam bioskop ada kegiatan nonton bareng yang melibatkan banyak orang, maka dengan adanya kebijakan ini sudah tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau kemudian ketika berada di hotel atau di ruang jamuan, misalnya di situ biasanya digelar acara pernikahan, acara pertemuan, dan lain sebagainya, maka dengan keluarnya kebijakan ini tidak boleh ada lagi pertemuan-pertemuan seperti yang dimaksudkan, karena pertemuan-pertemuan tersebut berpotensi untuk menjadi titik penyebaran baru dari COVID-19 gelombang kedua ini. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengambil langkah tegas untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak tersebut. Kemudian poin yang kedua dari kebijakan tersebut adalah kita yang tinggal di Saudi ini masih diperbolehkan beraktivitas seperti biasanya. Masih boleh mengadakan pertemuan, perkumpulan,
atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dengan catatannya adalah tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan. Jadi maksimal dalam suatu pertemuan atau kegiatan sosial itu pesertanya tidak boleh lebih dari 20 orang. Jadi kalau kita bertemu berkumpul hanya mungkin sekitar 5 atau 4 orang, itu masih diperbolehkan, asal tempatnya adalah di luar atau di outdoor gitu, tidak di dalam pertemuan. Jadi teman-teman sekalian, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, bergaul, berkumpul, tetapi tidak boleh lebih dari 20 orang. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan, kemudian dan juga mencuci tangan. Jadi protokol-protokol kesehatan ini tetap diberlakukan meskipun skalanya pertemuan tersebut adalah pertemuan yang kecil, tidak melibatkan orang banyak. Berikutnya teman-teman sekalian, harap berhati-hati juga dari poin tersebut. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menghimbau seluruh pusat-pusat perbelanjaan atau kemudian di bagalah, di kafe, di warung dan seterusnya dan semisalnya itu, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menghimbau agar setiap tempat-tempat atau titik pertemuan tersebut dipasangkan kamera pemantau atau CCTV yang bisa memantau siapa saja yang datang ke tempat itu menggunakan atau menegakkan protokol kesehatan maupun mereka yang melanggarnya. Jadi begitu kita datang ke warung misalnya, ke kafe, ke bagalah, ke toko, itu nanti akan terekam semua siapa di antara kita yang menggunakan masker misalnya atau berkerumun misalnya, itu akan terpantau dan akan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi maksud saya adalah bahwa jika teman-teman ada agenda ke tempat-tempat tersebut, ke kafe misalnya, ke tempat makan misalnya, atau ke warung, apapun, maka jangan sampai melanggar protokol kesehatan ini. Tetap gunakan masker, tidak berjabat tangan, kemudian cuci tangan yang bersih, dan menjaga jarak begitu. Nah, ini patut menjadi perhatian kita bersama agar kita tidak menjadi orang yang menjadi terdampak dari kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Sekali lagi saya tidak akan merinci 9 poin yang telah disampaikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rilisnya hari ini, tetapi 3 poin ini saja sudah menjadi mudah-mudahan bisa mewakili dari apa yang disampaikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam rilisnya tersebut. Yang pertama, sudah tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, orang berkerumun. Kemudian yang kedua, pemerintah masih mengizinkan kita untuk beraktivitas seperti biasa, tetapi harus menegakkan protokol-protokol kesehatan. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, sekali lagi, jika ada kebutuhan, kepentingan ke kafe misalnya, ke warung, ke tempat makan, jangan lupa sudah ada CCTV yang akan memantau, dan itu bisa digunakan untuk memantau kita apakah kita tetap menggunakan protokol kesehatan atau sebaliknya. Kembali saya ingatkan bahwa denda yang akan diterapkan bagi orang yang melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker, itu sekitar 1.000 rial Saudi. Jadi ini jumlah yang cukup besar dan jumlah yang lumayan menurut saya jika pelanggaran seringan itu gitu ya. Dan dengan pelanggaran tidak menggunakan masker itu 1.000 rial itu merupakan denda yang lumayan besar.
Saya kira itu dulu informasi atau update informasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan rekan-rekan semuanya share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dan terkini dari channel ini. Saya doakan semoga rekan-rekan yang menonton video ini diberikan kesehatan, keafiatan, dan terhindar dari segala macam bahaya virus corona. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.